Misalnya kayak tim sukses gitulah ya. Misalnya tim sukses nih. Tim sukses entah mungkin pemilihan ketua atau pemilihan bupati, gubernur atau presiden. Dia kan habis-habisan berantem kan untuk calon kandidatnya. Kalah kandidatnya kan. Dia udah ketahuan jadi tim sukses yang udah ngelotok gitu. Udah pokoknya hardliner gitu kan. Terus tiba-tiba orang yang dia perjuangkan itu berdamai sama bekas musuhnya. Dia mau taruh dirinya di mana? Coba. Dia mau ikut di gerbong itu, kata orang, ente nih biang. Ini contoh fiktif aja. Contoh fiktif ya. Ya, contoh fiktif. Assalamualaikum. Message yang saya dengar dari ceramah Pak Ustadz bahwa Islam sangat-sangat damai. Dia memang mengisi utama Islam. Tapi belakangan Indonesia sedikit menjadi panas. Kalau yang saya lihat bukannya panas karena tidak menjalankan ajaran agama Islam. Mungkin karena overly cinta kepada Islam, overly cinta kepada Rasulullah. Kira-kira menurut Ustadz apa rambu-rambu yang membuat kita mesti alert? Kalau kita sudah sampai pada tahap ini, berarti mungkin kita sudah overly cinta yang bahkan merusak peace itu, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya Pak. Pertanyaan saya singkat aja sih Pak. Gimana sih posisi wanita dalam kepemimpinan gitu? Apakah wanita bisa memimpin sejajar dengan laki-laki? Dan apakah apa saja sifat-sifat Nabi yang bisa diteladani oleh wanita gitu? Sama Pak, kalau ada waktu boleh nggak satu lagi? Gimana pendapat Bapak mengenai isu yang baru-baru terjadi di Jakarta ini Pak, masalah non-muslim yang dipilih menjadi gubernur gitu? Apakah kita sebagai muslim memang berkewajiban untuk tidak membiarkan itu terjadi atau gimana? Apakah sama kepemimpinan bernegara dengan kepemimpinan di agama? Terima kasih. Kemudian tadi tentang batas supaya dari cinta tidak menjadi over gitu ya. Sebenarnya kalau cinta pada agama itu harusnya tidak ada istilah over. Jadi gini, Rasul SAW kalau menyangkut cinta manusia, ini antar manusia nih, kata Rasul apa kaidahnya? Ahbib habibaka haunan ma. Sayangi orang yang kau sayangi itu, tapi jangan berlebihan. Siapa tahu orang yang kau sayangi hari ini bisa menjadi orang yang kau benci besok. Marahlah pada musuhmu, tapi jangan berlebihan. Siapa tahu orang yang kau tak sukai hari ini akan menjadi orang yang kau cintai besok. Ya, dalam pelajaran kita banyak gitu kan. Kalau orang kelewat misalnya kayak tim sukses gitulah ya. Misalnya tim sukses nih. Tim sukses entah mungkin pemilihan ketua atau pemilihan bupati, gubernur atau presiden. Dia kan habis-habisan berantem kan untuk calon kandidatnya. Kalah kandidatnya kan. Dia udah ketahuan jadi tim sukses yang udah ngelotok gitu. Udah pokoknya hardliner gitu kan. Terus tiba-tiba orang yang dia perjuangkan itu berdamai sama bekas musuhnya. Dia mau taruh dirinya di mana? Coba. Dia mau ikut di gerbong itu, kata orang, ente nih biang. Ini contoh fiktif aja. Contoh fiktif ya. Ya, contoh fiktif. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau hubungan antar manusia, ya kita sayang, benci, jangan terlalu berlebihan lah. Ya, jangan selalu ada reserve ya. Ada dalam artian siapkanlah satu ruang di hati Anda untuk kemudian Anda tidak kecewa dengan sesuatu yang Anda yakini sekarang itu. Tapi kalau menyangkut cinta pada agama, seperti kata Rasul tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Takkan sempurna iman seorang pun dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding dirinya, ayahnya, anaknya,
dan semua manusia. Artinya memang cinta pada agama itu mutlak. Tapi sekali lagi bukan berarti lalu kita anarkis, tidak. Kita cinta betul pada agama, tapi menyalurkan cinta itu kan juga diajarkan oleh agama kita. Jadi menyalurkan cinta dengan cara apa? Kalau babnya itu adalah yang kita cintai itu disakiti, agama kita dihina, kita bela dengan cara yang dimungkinkan oleh apa yang telah kita sepakati sebagai satu masyarakat. Kenapa? Karena kaedah itu apa? Al-muslimun ala syurutihim ma lam yuharrim halalan au yuhalil haraman. Konvensi apapun yang telah mengikat kita sebagai warga negara itu wajib kita tegakkan, kecuali yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi undang-undang dasar, undang-undang, Pancasila, peraturan pemerintah, peraturan daerah itu mengikat kita. Maka ketika kita mengekspresikan pembelaan terhadap apa yang kita cintai, ya kita ikuti jalurnya. Kan tidak mungkin kita mencintai Islam tapi dengan cara merusak, kan nggak mungkin. Rasulullah SAW tidak membolehkan seperti itu. Dan bahkan dalam situasi yang paling kritikal sekalipun perang terbuka, Rasul tetap memesan agar perang itu tidak boleh ada collateral damage-nya. Kalaupun terjadi harus seminimal mungkin. Pohon tidak boleh dipotong, sumur tidak boleh diracuni, sarang burung tidak boleh dirusak, orang-orang yang berlindung ke rumah ibadah tidak boleh diganggu, anak kecil, perempuan, orang tua tidak boleh dilukai, musuh yang menyerah tidak boleh disakiti. Di mana kita bisa menemukan moralitas perang seperti itu selain di dalam Islam? Kalau sekarang mana mikir dia mau pohon, apalagi pohon, nggak peduli, yang penting. Nah, Islam tidak seperti itu. Al-ghayah la tubarril wasilah. Jadi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Pak ya? Cukup 3 menit lagi. Ini pertanyaan paling berat, makanya saya baru pura-pura lupa ya. Paling berat yang pertanyaan nomor 1 tadi Ustaz. Apa itu? Tentang perempuan dan wanita. Jangan khawatir sebagai perempuan ya, dalam Islam itu sebenarnya sudah relatif tidak ada masalah sama sekali. Memang ada pembicaraan tentang al-imamatul uzma. Ya, al-imamatul uzma itu artinya kepemimpinan tertinggi di dalam umat Islam. Dengan kata lain khalifah. Itu memang untuk khalifah itu memang perempuan menurut jumhur itu jangan. Tapi kan khalifah itu sudah sulit tergambarkan sekarang. Sekarang kita sudah ada dalam negara-negara bangsa, dan masing-masing negara itu bisa dianggap sebagai satu darul Islam tersendiri. Seperti Indonesia, memang tidak ada tulisannya negara Islam, tapi sekali lagi di dalam penjelasan para ulama itu darul Islam itu diukur. Pertama kata ulama, ketika daerah itu pernah berada dalam penguasaan umat Islam, walaupun kemudian suatu ketika dia pernah jatuh. Nah, Indonesia seperti itu. Di Nusantara dulu pernah berjaya kerajaan-kerajaan Islam. Maka dengan itu dia menjadi darul Islam. Walaupun kemudian pernah ada penjajahan, tapi tidak mencabut statusnya sebagai darul Islam. Maka ketika bicara tentang darul Islam, tidak relevan lagi kita mempertentangkan misalnya ber-Indonesia dengan kemudian berislam, tidak relevan lagi, karena dia sudah terwadahi di dalam darul Islam itu. Semua kesepakatan kita sekali lagi, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, semuanya itu kalau kita telaahkan insya Allah tidak ada yang bertentangan. Pancasila, Undang-Undang Dasar, semua tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada peraturan-peraturan parsial yang perlu disempurnakan. Itulah ranah dakwah dari para legislator muslim di DPR. Jadi itu bagian dari dakwah dan tidak menyebabkan kemudian legalitas dari kita berbangsa ini terganggu. Ada beberapa perincian-perincian, peraturan-peraturan yang sifatnya parsial, yaitu bagian dari dakwah untuk terus kita sempurnakan. Sebagian sudah selesai. Hukum-hukum perdata di Indonesia itu kan ahwal syakhsiyah sudah Islam semua. Hukum waris, pernikahan, segala macam kan sudah Islam semua.
Bahkan sektor keuangan juga sudah ada dalam tanda kutip ya, masuknya nilai-nilai Islam yang sangat dalam. Undang-undang perbankan syariah, undang-undang asuransi syariah. Bahkan Indonesia adalah penerbit obligasi atau sukuk terbesar di dunia. Bukan negara Arab, Indonesia adalah penerbit sukuk obligasi syariah terbesar di dunia. Bukan Arab Saudi, bukan yang lain-lain. Walaupun kita tidak secara resmi menyebut formal negara Islam, tapi kita Darul Islam, dan semua konsep yang mengatur kita bernegara itu insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ada yang kurang-kurang, itulah ranah dakwah dari para legislator. Mari yakinkan di DPR bahwa ide atau gagasan tentang perundangan tertentu yang kita ingin muatkan nilai-nilai keislaman, kita harus sampaikan bahwa ini walaupun berdasarkan dari nilai Islam, tapi kemanfaatannya untuk semua masyarakat Indonesia. Saya pikir itu sangat terbuka ruang itu. Nah, perempuan sekali lagi tidak ada masalah ya untuk menjadi pemimpin, silakan saja. Hah? Apalagi jadi pemimpin apa? Imsa sister, itu nggak ada masalah, benar-benar nggak ada masalah itu.